Baik, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin sharing tentang tafakkur dan tadabbur di masa pandemi. Betapa kita menyaksikan musibah pandemi yang sudah lebih 1 tahun ini membuat banyak di antara kita jatuh terkulai. Ya, banyak membuat di antara kita yang stres dan depresi. Banyak pengusaha yang tiba-tiba jatuh. Banyak mahasiswa yang terpaksa putus kuliah. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain. Nah, untuk bisa move on, keluar dari masalah ini tentu dibutuhkan perenungan yang dalam, tafakkur dan tadabbur. Nah, saya ingin dalam kesempatan ini berbicara tentang tadabbur kita terhadap alam sebagai tajallinya Allah ini. Alam ini sebagai yang bertasbih memuji Allah. Bagaimana kita berakhlak sebaiknya kepada ciptaan Allah ini, sehingga insya Allah ketika kita perbaiki spiritualitas kita kepada alam, insya Allah kita bisa keluar dari musibah pandemi yang berkepanjangan ini. Alam semesta ini adalah Quran yang besar. Alam semesta ini adalah masjid besar. Jadi tak seorang pun seharusnya pantas mengotori alam ini. Sekecil apapun, insya Allah kalau kita bisa memperbaiki ini, ya kita akan keluar dari pandemi yang berkepanjangan. Saya kira demikian pengantar saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Followers Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penikmat podcast Solusi yang alhamdulillah selalu senantiasa setia menyaksikan program ini, dan tentunya program kami ini adalah program yang selalu mengajak kepada kita untuk selalu memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi buat kita semuanya agar kita termotivasi hidup bisa lebih baik lagi. Dan tentunya di masa pandemi ini memang sudah terlampau panjang. Oleh karena itu kita butuh solusi dalam kehidupan untuk menyikapinya. Nah, disinilah tempatnya kita belajar oleh ahlinya, dan semoga kita bisa mendapatkan solusi di podcast Solusi Mudah dan Berkah. Allah alaik. Baik, tentunya bersama Ustadz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat followers Solusi, semoga dirahmati Allah. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah, berkat doanya Pak Dokter, Bang Ustadz Hafiz yang makin ganteng, ya, berlimpah keteladanan. Lampunya terang aja. Baik, dan alhamdulillah tentunya bersama Pak Dokter Bambang. Alhamdulillah beliau ini banyak sekali pengalamannya, dan tentunya akan sharing pengalamannya untuk bagaimana menyikapi tentang permasalahan kita yang sudah berkepanjangan, yaitu pandemi dari COVID-19 atau Corona. Ya, tentunya kita tadi sudah disampaikan di awal untuk bertafakur dan mentadaburinya seperti apa sih. Nah, ini yang akan kita simak ya di podcast kali ini, Ustaz. Ini udah lama banget ya, setahun, dan tadi sudah dikatakan banyak sekali yang drop, ya, yang bangkrut besar saja drop, apalagi yang kecil gitu ya, sudah benar-benar sulit untuk bisa bergerak ya. Tapi kali ini sudah mulai agak sedikit terbuka nih, pelan-pelan ekonomi sudah mulai beranjak kembali seperti itu. Lalu tadi dikatakan tafakur, tadabur. Nah, kita apa yang harus dipikirin, apa yang harus ditadaburin dengan COVID-19 ini? Ya, baik. Virus itu kan sesuatu yang di luar dari diri kita.
Tetapi apapun yang di luar dari diri kita itu adalah sebenarnya cermin dari apa yang di dalam. Maksud saya ketika banyak virus di luar, banyak terjadi berbagai macam musibah, bencana alam itu karena di dalam diri kita ini juga banyak sampah-sampah yang harus kita bersihkan. Dosa maksudnya. Banyak dosa, banyak kedengkian, kita tumpahkan darah di bumi Allah yang bersih ini. Padahal alam ini semuanya bertasbih memuji Allah. Kita biasa hidup selalu terburu-buru, ketika minum kita lupa air ini sebenarnya sapaan Allah buat kita. Tapi karena terburu-buru tadi ya minum aja. Lupa doa juga, lupa mensyukurinya, lupa nikmat ya? Allah ini juga. Tiap hari minum, tapi ternyata kita nggak tiap hari juga ingat sama Allah. Tiap hari kita menghirup udaranya, ya, tapi tidak setiap saat kita mengingat Allah. Nah, musibah terbesar adalah ketika kita lupakan alam ciptaan Allah ini sebagai tajallinya Allah, gambaran nama-nama indah Allah itu. Disitulah kita melupakan Allah itu sendiri. Kalau kepada Allah yang tidak kepada nikmat Allah yang begitu banyak, kita diberikan udara, air yang nampak jelas-jelas ada di depan mata kita, tapi kita tidak bisa bersyukur dengan yang nampak. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah yang tidak nampak? Nah, persoalannya di situ. Kita lihat hutan-hutan digunduli, ya, hutan-hutan dibakar, sehingga kata pengamat seharusnya virus-virus corona ini hinggap di pohon-pohon, tapi karena sudah ditebangi hinggap datang dia ke manusia. Jadi seharusnya sudah saatnya ketika kita bicara soal alam semesta ini, itu sama pentingnya kita bicara Al-Quran juga, bicara soal puasa, sholat. Sekarang ini bicara lingkungan alam yang bersih ini belum menjadi mainstream, belum menjadi pembicaraan utama. Padahal bayangkan kalau alam ini rusak, 5 tujuan tertinggi syariat nggak bisa kita laksanakan. Agama kita terancam, nyawa kita terancam, harta kita terancam, akal kita terancam, anak keturunan kita terancam. 5 poin itu 5 poin semuanya terancam. Seharusnya urusan tadabbur terhadap alam ini benar-benar kita lakukan. Kita bertobat terhadap dosa-dosa kita yang banyak mengotori alam ini. Coba saksikan di jalan-jalan itu, orang mungkin karena sudah sangat geramnya tidak mau membuang sampah, itu mesti ditulis yang buang sampah di sini akan mati ditabrak kendaraan. Ada begitu. Yang buang sampah di sini akan dikutuk 7 turunan. Ya meskipun tidak boleh menulis seperti itu, tapi karena yang buang sampah sama dengan ada juga yang kayak gitu. Menyebut nama binatang. Yang menulis itu mungkin sudah emosi. Kalau hanya udah gerah ya. Dengan tulisan yang biasa-biasa nggak mempan. Didoain ya. Jadi ini penting. Bayangkan kalau pada akhirnya nanti alam ini rusak, kita kepedulian nggak ada. Ya, susah mencari air yang bersih. Akhirnya kita berwudu pun dengan air yang bernajis, udah nggak bisa lagi, berarti ibadah-ibadah nggak bisa dilaksanakan, tertolak ya. Nah, seharusnya bicara ini tuh sama pentingnya bicara ibadah-ibadah yang lain. Terkorelasi ya. Iya, seharusnya para mahasiswa itu belajar bagaimana berakhlak kepada alam ini. Ya. Mahasiswa belajar nama-nama surat pun banyak diambil dari nama-nama alam. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Fil, ada surat Al-Ankabut, Al-An'am, ada surat An-Nahl. Itu yang harus dikaji oleh para mahasiswa sehingga divalidasi menjadi sebuah etika akhlak kepada lingkungan. Jangan rajin sholat, rajin mengaji, rajin puasa, tapi buang sampah masih sembarangan. Ini gimana ini? Jadi itu yang kita sayangkan. Baik. Jadi seperti itu Ustaz ya. Jadi memang ada keterkaitannya ya. Bukan cuma sekedar hablum minallah, hablum minannas saja ya, tapi terhadap alam juga kita harus wajib ya. Karena Allah bagian dari ciptaan Allah yang memang salah satu ditafakuri dan tadabburi. Ya, ini ada di firman Allah surat Maryam insyaallah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul aliyil azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu lazalika minasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Padahal Allah sudah jelas sekali alam ini adalah bagian nikmat yang Masya Allah tidak minta pun kita diberikan indahnya pesona. Ya, hijau ranau tumbuhan, udara yang segar. Ya wajar kalau mungkin di masa-masa pandemi ini juga banyak orang-orang yang sulit mencari udara segar. Karena tadi kondisi alam dirusaknya selain daripada penebangan, pembalakan dan sebagainya, kesadaran, kepedulian, kepekaan ya untuk kedisiplinan, kebersihannya sudah tidak ada lagi di saudara-saudara kita ini. Maka betul zoharul fasad, telah nampak kerusakan ya. Artinya kalau telah nampak, ini kan kalau baru nampak masih mending, Allah masih sehatkan tuh udaranya. Ini telah nampak, artinya sudah berulang-ulang kali manusia itu udah tahu buang sampah itu nggak baik, pembalakan pohon-pohon, gunung-gunung di istilahnya apa, digundulin hanya untuk kepentingan dan lain sebagainya. Ya tidak berpikir bagaimana besok erosinya, bagaimana itu tanah longsornya, atau bagaimana serapan air sudah nggak ada. Sehingga telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dan untuk mengembalikannya lagi sehat ya oleh kita kembali. Ya, karena alam itu tidak bersinergi dengan sendirinya, dengan manusianya. Ya, sama dengan kita lewat tetangga punya pohon mangga nih. Ya, kalau dia muslim sih yang paham tentang fikih, apabila dia condong ke tetangganya, sebetulnya nggak perlu ada emosi lagi. Ini manggasnya kok nggak ada sebelah sini, ngambil ya, gitu kan. Jadi kalau ke tetangganya, Ya itu punya hak tetangganya. oh, tapi kalau misalnya itu adanya di dalam rumah dia, terus sengaja sama dia di ke tetangga-tetangga. Ya. Pakai bambu digini. Ya. Itu baru contoh kecil tentang pohon ya. Ya, gitu ya. Ya apalagi dengan alam yang tadi indahnya Indonesia itu kan barokati minas sama'i wal ar. Walau ana ahlal qura, padahal Allah janjinya kalau seandainya penduduk negeri ini ya beriman dan bertakwa, ya la fatahna, ini kan janji Allah. Ya maka aku akan bukakan keberkahan ya dari langit dan bumi ini. Ya cuman tadi karena kesadaran, kepekaan, kepedulian, disiplin ilmu agamanya kurang. Ya kalau dia muslim yang kafah, imannya yang kuat, tentu itu bagian daripada kewajiban muslim. Karena kebersihan itu selalu identik dengan orang-orang yang mencintai keislaman. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu Bang Ustaz. Iya, baik. Nah, pada Pak Dokter nih, berarti ini ya kan tadi sudah disampaikan bahwasannya alam ini juga bertasbih seperti itu. Iya. Jadi kalau seandainya kita sembarangan memotongnya dan lain sebagainya, sama saja memberhentikan alam itu untuk bertasbih seperti itu. Benar, Jadi seperti berpengaruh dengan kerusakan alam pun jadi pengaruh seperti itu maksudnya. Iya, pasti terpengaruh. Ya, artinya alam ini sesuatu yang hidup akan bereaksi berdasarkan apa yang kita perbuat. Oke. Ada kata orang bijak, ketika kita tertawa, alam ikut tertawa. Ketika kita sedih, alam ikut gelap. Itu sebenarnya gambaran bahwa al-zahiru tadullu 'alal batin. Ya, zahir itu menunjukkan batin kita. Dalam hati kita. Makanya para mahasiswa perlu menulis skripsi, Penelitian. tesis, disertasi tentang tafsir-tafsir Alam ini. itu. Jadi ada orang belajar tasawuf, misalnya bicara tentang makom mahabbah. Ya, mahabbahnya itu ditujukan kepada Allah sekaligus ditujukan kepada ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Bagaimana misalnya Allah menjadikan ibrah, meletakkan Nabi Adam di surga. Coba kita lihat bagaimana indahnya surga itu yang diterangkan. Yang ada air yang mengalir dengan jernih, ada pohon-pohon yang rindang. Kemudian Nabi Adam membuat kesalahan, memakan buah khuldi. Itu sebenarnya ibrah, bahwa hati-hati dengan dosa merusak alam. Jadi makan buah khuldi itu adalah simbol daripada merusak alam. Nah, kita sebagai anak cucu Adam ini jangan mengulang kesalahan itu lagi. Kita dengar cerita dari Nabi Adam
begini keadaan surga, seharusnya diciptakan di dunia ya seperti di surga. Apapun yang nampak menimbulkan rasa kekaguman kepada Allah. Begitu melihat alam, laut, sungai, yang terlintas dari hati kita adalah Rabbana ma Khalaqta hadza batila. Nah, ini yang kurang menjadi penelitian para mahasiswa. Jadi tafsir-tafsir itu jangan hanya berhenti kepada tafsir-tafsir teologis, tapi ada tafsir ekologis. Harus validasi itu menjadi akhlak kepada lingkungan. Ukuran dekat sama Allah juga bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan lingkungan. Coba, sayangnya ini belum banyak diteliti. Bayangkan para sufi itu, jangankan mau menebang pohon, menjemur pakaiannya di pohon pun nggak mau, takut mengganggu pohon itu. Mereka tidak mau menjemur pakaian di atas rumput karena mereka tahu pohon-pohon itu hidup. Dan bahkan pernah seorang sufi tidak sengaja mencabut sehelai rumput. Dia beristighfar, merasa bersalah. Tapi coba bayangkan orang sekarang dengan kerakusannya, seolah-olah mau menghabisi, mau memenuhi nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Ini penelitian tentang akhlak kepada alam ini seharusnya menjadi bagian penting, sama seperti penelitian terhadap Al-Quran itu tadi itu sendiri. Saya pikir ini yang harus digalakkan oleh para mahasiswa. Tapi jangan digalakin, Pak Ustadz. Kalau digalakin mahasiswa ntar nggak mau. Maksudnya penelitian-penelitian yang harusnya wajib, memang mulai difikirkan oleh para cendekiawan itu ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar bahwasanya alam itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Iya, benar Ustadz. Kita seharusnya paham betul bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan berperang pun kita dilarang untuk merusak tanaman, jangan menebang pohon. Dalam suasana perang pun kita jangan sampai merusak pohon. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu berniat untuk menanam, nah bibit sudah ada di tanganmu, dan kau ketahui besok akan terjadi hari kiamat pun, jangan tunda untuk menanam. Begitu pentingnya urusan tanam menanam ini, Ustaz. Jadi saya pikir inilah, kita ini sudah hidupnya terlalu enak. Kita banyak menikmati dari hasil alam ini, tapi kita justru tidak pernah merasa syukur, justru ingin terus memuaskan syahwat-syahwat kita yang sebenarnya tidak akan pernah puas. Baik. Sebetulnya gini, kalau seandainya kita menjaga alam, atau misalnya kita menanam sebuah pohon ataupun beberapa pohon di lingkungan kita, itu bisa nggak sih pengaruh kepada kesehatan kita? Walaupun dalam kondisi pandemi, kita yakin bahwasanya apa yang kita tanam itu pun akan menjaga kita seperti itu. Kalau punya keyakinan seperti itu, salah nggak bisa? Benar, tidak salah, memang benar seperti itu. Saya punya jamaah yang kecanduan narkoba. Ternyata terapinya oleh kiai disuruh banyak menanam pohon itu. Banyak menanam pohon, dan ternyata dia bisa sembuh dari narkoba itu, kecanduan narkoba itu. Itu yang saya lihat. Jadi luar biasa. Kalau kita berbuat baik kepada alam, alam itu menjadi terapi. Jadi bisa jadi terapi juga ya. Kalau orang lagi stres, orang lagi punya banyak masalah ataupun lain sebagainya dalam kehidupan, ternyata dengan merawat, menanam. Benar. Jadi Islam mengajarkan jadikan alam itu seperti diri kita sendiri. Rambut yang tumbuh di kepala kita itu seperti pohon-pohon yang ada di alam ini. Gigi kita ini adalah seperti tambang-tambang. Mulut itu seperti gua. Ya, urat-urat usus-usus seperti sungai-sungai. Jadi semuanya ada, apa yang ada di alam. Kalau dunia ini airnya 60%, di dalam diri kita juga 60%. Jadi seharusnya ketika melihat alam ini muncul rasa kekaguman kita kepada Allah. Jadi itu yang kurang sekarang ini dari diri kita. Jadi bisa juga ya menjadi cara kita untuk mengusir atau menghindari dari corona dengan cara memperhatikan alam semesta. Benar, itu yang diperintahkan. Bahkan sekarang ya, memang kalau dipikir orang itu di masa-masa pandemi seperti ini saat ya, lebih banyak pergi ke alam. Itu bagaimana? Benar. Ya, kembali tadi tafakur dan tadabur, kan dari situlah hadir nikmat syukur. Sehat. Orang yang selalu menafakuri pasti akan berpikir tentang tadi indahnya alam, kuasanya Allah, terkolerasikan sehingga dia sadar, sehat. Karena dia positif.
tafakur itu bagian daripada berpikir. Ya, tadabur itu menikmati bagaimana nih Allah ini dengan segala kuasanya aja tanpa nampak pun nampak dengan segala kuasanya. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, Allah di situ aja dengan walillahi mulkus, ya. Allah itu dengan segala kuasanya, ya. Samawati wal ar, yang ada di langit dan di bumi, ini bagian daripada tafakur tadabur kita. Makanya ketika kita mengagumi seseorang, berarti disitulah kita kagumnya terhadap Allah. Mengagumi alam berarti kita kagum terhadap kuasanya Allah. Ya. Dan orang-orang yang sehat adalah orang-orang yang tafakur tadabur, termasuk tasakur, ya pasti di situ akan bagian daripada korelasi dijauhkan daripada balai dan musibah. Kenapa? Ya, orang-orang yang dijauhkan dari balai, bencana, musibah termasuk Covid ini, ya insya Allah orang-orang yang tadi memuliakan alamnya. Ya, mentadaburi alamnya, menafakurinya, karena dengan menafakuri, mentadaburi, dia secara tidak langsung di situ sudah menitipkan kesehatan badannya. Ya, maka betul kalau sudah terjadi kerusakan alam, berarti ini bisa diteliti tingkat kerusakan dekadisi moralnya di Indonesia. Ya. Karena ada korelasinya. Musibah yang bertubi-tubi, ya, lalu balai yang terus menimpa, gempa-gempa yang terjadi, berarti ada korelasi begitu minim kesadaran kedisiplinan manusia tentang alam dan kemudian peranan agama yang hilang. Ya, benar. Baik. Iya, memang secara seperti itu ya, Satya. Kalau dipikir juga nih, orang-orang yang hidup di alam seperti pegunungan ataupun laut, sehat. Mereka banyak yang sehat. Mereka harus diteliti tuh sebetulnya. Berarti memang canda ria kita bersama alam tuh mempengaruhi pola hidup sehat kita ya. Benar. Apalagi Ustadz sekarang ini orang dengan memiliki kapital modal yang banyak, ingin merubah semua tanah-tanah ini untuk mendirikan pabrik-pabrik, gedung-gedung, mall-mall, terus apartemen. Nanti di dalam mall itu dibuat seperti ada tempat salju lagi. Sebenarnya itu yang bisa membuat alam ini menjadi rapuh dia. Sebenarnya Allah mempersiapkan untuk kebutuhan manusia dari alam ini, tetapi tidak cukup untuk manusia yang rakus. Jadi kita ini kurang belajar dari situ bahwa bagaimana dulu Nabi Nuh membuat kapal besar itu kan menunjukkan arifnya Nabi Nuh mengantisipasi bencana. Betul. Ya, nah itu kita belajar gimana sekarang ini. Otomatis diantaranya kita harus hidup hemat, Ustaz. Ini yang kurang sekarang, orang jor-joran, tidak hemat. Pernah ada dulu sahabat ditegur oleh Rasulullah, cobalah berhemat ketika ambil air wudhu. Kata sahabat, apa harus hemat juga untuk berwudhu? Bahkan kalau kamu berwudhu di air yang mengalir, tetap harus hemat. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita hidup hemat, jangan boros, jangan berlebih-lebihan, jaga ini semuanya. Jadi saya pikir ini yang seharusnya penting, bagian dari tafakur terhadap ayat-ayat kauniyah. Betul. Di samping kauliyah itu sudah tentu ya, yang 30 juz yang kita baca. Kauniyah ini adalah masjid besar kita, Quran besar kita. Coba dibaca ini. Apapun yang kita lakukan, kata para ulama itu adalah akan kembali kepada diri kita. Ketika kita buang sampah sembarangan, otomatis nanti dia sampah itu datang bawa teman-temannya ke rumah kita, banjir, baru sadar kita apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini kekurangan yang kita harus isi terhadap akhlak kepada ciptaan Allah. Subhanallah. Ya. Jadi saya teringat sebuah kisah nih, Pak Dokter ya, ketika Rasul dulu berdakwah, terus ketika khutbah selalu di pelepah kurma ya, apa gitu ya. Ketika dipindahkan akhirnya menangis. Terdengar suara menangis itu berarti sebetulnya batang kurma ya. Dan ternyata memang pohon pun punya rasa seperti itu ya. Cuma memang karena Rasul lah ya manusia yang mulia dipertunjukkan langsung oleh Allah, pohon itu bisa menangis seperti itu. Sebentar, saya jadi teringat, takut lupa tadi. Ada juga ketika Rasulullah melewati sebuah kuburan, ada
terdengar suara rintihan, Tangisan, jeritan, betul. tangisan. Ternyata begitu diselidiki siapa orang yang wafat ini, ternyata hidupnya dulu kotor, jorok, tidak benar istinjanya. Nah, jadi kenapa banyak pandemi ini? Karena orang banyak tidak mengindahkan ini. Kita belajar toharoh tapi kotor, asal-asalan istinjanya. Iya. Jadi obat dari pandemi ini diantaranya adalah kebersihan. Maka kita disuruh bersih nih, cuci tangan, kan begitu, jaga mulut supaya bersih. Kita sebenarnya sudah istilahnya diajarkan oleh kasus ini supaya kita memperhatikan ayat-ayat tentang kebersihan ini. Saya kira begitu. Iya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah, luar biasa. Dan di penghujung ini, Ustaz, apa yang bisa disimpulkan dari tema kita tentang tafakur dan tadabbur menjadi sebuah solusi untuk bisa menyikapi musibah corona yang kita rasakan saat ini? Ya, buat followers jamaah, pada hakikatnya musibah adalah datangnya dari Allah, ujian semuanya datangnya dari Allah, dan semuanya juga obatnya datangnya dari Allah. Banyak ayat-ayat mengupas ketika musibah itu tiba, baik surat At-Taghabun, Al-Baqarah, dan semuanya selalu diujungkan dengan summa ilaina turja'un, summa ilaihi roji'un. Artinya apa? Supaya kita itu benar-benar kembali kepada Allah. Yang hakikatnya, karena musibah ada dua. Yang pertama adalah musibah yang betul karena alam nurani, gejala gesekan dan kemudian rotasi bumi. Tapi ada musibah yang syar'i yang betul-betul mengundang azabnya Allah itu tiba. Ya, salah satunya tadi korelasi dengan kenakalan manusia, dekadensi moralnya, buang sampah, pembalakan liar, kemudian dengan tadi kapitalisme, kekayaan yang tidak terukur kepuasan, ya, atau di sisi lain juga ada dijelaskan oleh Allah, ya, salah satunya tadi ya ini mungkin nomor 3-nya aja adalah kemaksiatan yang merajalela, perzinahan di mana-mana. Ya, kita sedih luar biasa. Ya, berita terkini itu banyak dibongkar legalisasi aborsi, ya, itu sangat menunjukkan bahwa ketika musibah-musibah bertubi-tubi tak berhenti-henti, itu bagian daripada asbabnya musibah yang diundang oleh manusia. Maka kita kembali ke surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba mim musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang ingin terjauh dari musibahnya, wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman, imannya tapi beruntung. Artinya apa? Jangan benar Islam sih Islam, tapi tidak melafalkan kaifiat kebersihan, toharohnya, gitu kan. Wudu masih buang-buang air, tidak sifat Rasul. Lalu juga ada yang mungkin ya salah satu yang lain buang sampah, atau bagi perokok terkadang sisa kuntumnya nggak dimatikan, dilempar, gitu kan. Ya ini mungkin sentilan ini agak mungkin ada yang tidak terima, tapi itu juga menjadi asbab, ya, bahwa alam itu harus disentuh dengan kebaikan-kebaikan. Mereka rindu dengan sentuhan-sentuhan tangan orang-orang baik, dan mudah-mudahan musibah itu makin mengajarkan kita mahabbah kepadanya. Musibah itu mengajarkan kita muhasabah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Satu lagi, Ustaz, silakan disimpulkan. Ya, baik, saya kira sudah waktunya kita melakukan tadabbur sungguh-sungguh, mengenal diri kita, mengenal alam ini. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita tidak bisa berakhlak kepada alam, padahal diri kita sendiri bagian daripada alam, betapa kufurnya kita. Tunggulah saatnya Allah bisa saja menurunkan musibah yang lebih berat lagi kalau musibah COVID-19 ini tidak menjadi jalan bagi kita bertafakur dan bertadabbur. Saya kira semua para pendidik, para guru, institusi pendidikan harus menjadikan kajian-kajian akhlak kepada lingkungan ini menjadi pelajaran salah satu mata kuliah atau salah satu bidang penelitian yang harus terus digalakkan supaya orang tidak keluar dari fitrah penciptaan, fitrah kesejatian dirinya yang sebenarnya dia lahir dari alam ini, dan jangan berbuat kotor. Kita lihat ada beberapa etnis itu kotor sekali, makan makanan yang hewan-hewan yang masih hidup dimakan, tikus hidup dimakan. Ada. Saya pikir ini bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lebih luas. Saya pikir ini yang perlu menjadi renungan bagi kita. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tadi sudah banyak disampaikan. Saya juga punya cerita. Ada sebuah pohon
pohon itu ada di rumah orang yang selalu senantiasa membaca Quran, dan ternyata alhamdulillah pohon itu tumbuh subur Ya. sampai berbuah dengan baik sekali buahnya gitu ya. Tapi ketika orang itu pindah kemudian ditempati dengan orang yang tidak senantiasa membaca Quran, pohon itu tidak tumbuh-tumbuh dan tidak berbuah. Nah, berarti pohon juga memiliki rasa, memiliki kedekatan dengan manusia yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, alam pun akan menjaga kita tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah buat kita. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Podcast Solusi selalu mengundang orang-orang yang selalu memberikan solusi, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلت بادي المنظر قالوا محمد مولاي محمد قلت بادي المنظر قالوا يا اسمه يا اسمه 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 قلت أحمد المختار